Kita kembali lagi pada channel TML 57. Salam sukses. Hari ini kita akan membahas PTKL atau pendidikan tinggi di bawah kementerian lain. Ini ada berita sedikit gembira yang sebetulnya mau saya sampaikan. Tapi sebelum itu, mari kita cerita dulu tentang PTKL ini. Di awal pendirian PTKL itu hanya berupa perguruan tinggi kedinasan atau disingkat PTK yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas bagi pegawai dan calon pegawai negeri sipil di suatu instansi atau kementerian, lembaga. Dalam perkembangannya, selain untuk memenuhi kebutuhan instansinya, PTKL juga diselenggarakan untuk memenuhi sektor berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang Sektoral. Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi seharusnya menegaskan keberadaan PTKL, karena dalam salah satu pasal diamanatkan perlu. Jadi dalam pasal nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ada peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan PTKL LPNK, akan tetapi sampai lebih dari 9 tahun, sekarang 2021 dari mulai 2012 tidak terbit. Ketiadaan regulasi yang mengatur penyelenggaraan PTKL tidak secara langsung berimbas kepada penutupan PTKL. Seharusnya karena regulasi ini belum keluar, PTKL itu di moratorium. Bahkan sebaliknya, PTKL terus tumbuh mendapat subsidi pemerintah dengan jumlah tidak sedikit. Potensi tumpang tindih PTKL dengan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta juga tidak bisa dihindari, termasuk potensi pemborosan keuangan negara. Dalam tujuan dari kajian ini adalah memetakan dan mengidentifikasi potensi korupsi dan tata kelola perguruan tinggi kementerian lain, serta menyusun dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya korupsi pada pengelolaan perguruan tinggi kementerian lain atau PTKL, baik dari sisi regulasi, kelembagaan dan tata laksana dan sumber daya manusia. Dalam video saya sebelumnya atau beberapa bulan yang lalu itu saya sudah menyinggung masalah ini. Bagaimana mungkin PTKL bisa berdiri dengan rekomendasi menteri, sedangkan regulasi dari pemerintah itu tidak ada. Jadi ini salah rame-rame. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pemerintah ternyata merespon apa yang kita khawatirkan, yaitu pada tanggal 29 September 2021 Menko PMK Bapak Effendi rapat tingkat menteri secara daring untuk menyusun rencana peraturan presiden tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi atau disingkat RPPV. Adapun dalam rancangan Perpres tersebut diantaranya mengatur pendidikan vokasi sebagai tanggung jawab Mendikbudristek dan pelatihan vokasi menjadi tanggung jawab Menaker. Demikian materi rapat secara daring pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang lalu. Semoga Perpres ini hendaknya sesegera mungkin dapat keluar agar perguruan tinggi di bawah kementerian lain
dapat beroperasi dengan lebih maju. Demikian, salam hangat, sukses.